Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Semua sekalian yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan terkait dengan HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ajaran khilafah yang dikampanyekan HTI memang sesuai dengan Quran dan Sunnah? Khilafah ini kalau dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah atau ahli haq wa sunnah, sesungguhnya masuk perkara furu' fikih. Kalau terkait persoalan furu' fikih, maka sesungguhnya ia juga terkait dengan hal-hal apakah ia qat'i atau dhanni. Qat'i itu artinya sesuatu yang sudah pasti sesuai dengan Quran Sunnah dan tidak boleh menyelisihi, karena ia hanya punya satu makna saja. Kalau dhanni ini masih mungkin beda pendapat di antara para ulama. Kalau kita lihat secara Islam, hanya dua golongan yang menganggap bahwa khilafah atau politik ini terkait dengan persoalan akidah. Yang pertama adalah Syiah, di mana mereka mengatakan bahwa khalifah itu harus berdasarkan wasiat dari Rasul atau imam-imam setelahnya, yaitu Imam Ali atau Hasan atau Husain dan sebagainya, dengan wasiat. Karena menurut mereka persoalan politik itu persoalan yang sangat penting, tidak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan persoalan yang sangat penting ini. Kalau yang kedua adalah Khawarij, karena menurut mereka bahwa hukum ini hanya milik Allah, sehingga manusia harus berhukum sesuai dengan hukum Allah. Sehingga jargon yang sangat terkenal di kalangan para Khawarij adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dari sini maka Khawarij ini mudah sekali mengkafirkan terhadap pemerintah Muslim yang menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dikit-dikit tauhid, ya kan, dikit-dikit kafir dengan berpedoman pada ayat Al-Quran wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun. Sehingga pemerintah yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum Allah itu dianggap kafir. Baik, terkait fikih khilafah ini atau politik khilafah itu sebenarnya kan artinya itu kepemimpinan. Kalau dalam syariat Islam itu kadang menggunakan istilah khilafah, kadang menggunakan istilah imamah, kadang menggunakan istilah al-mulk, kadang menggunakan macam-macam istilah yang digunakan. Bahkan julukan seorang pemimpin Muslim pun belum tentu khalifah. Abu Bakar julukannya adalah khalifah, Umar bin Khattab julukannya adalah Amirul Mukminin, sementara Ali karramallahu wajhah julukannya adalah al-Imam, Imam Ali karramallahu wajhah. Sistem pemilihannya pun macam-macam. Kalau kita lihat pada zaman Abu Bakar itu aklamasi, pemilihan musyawarah mufakat. Umar itu ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar yang kemudian disodorkan kepada umat atau kepada Abdul Halim Al-Aqdi. Kemudian Umar itu pemilihannya atau Utsman pemilihannya secara formatur, sementara Ali bin Abi Thalib merupakan baiat dari Ahlul Halal wal Aqd. Jadi Khalifah 4 pun sistem pemilihannya itu macam-macam. Dari sini saja bisa kita simpulkan bahwa persoalan khilafah atau pemimpin umat ini sesungguhnya persoalan ijtihadi. Persoalan ijtihadi boleh berbeda. Bagaimana dengan HTI? HTI ini salah satu dari firqah atau kelompok Islam yang berijtihad terkait dengan persoalan politik. Ijtihad ini mungkin bukan benar salah, tetapi pahamnya mungkin zon, atau bisa jadi kalau memang benar nanti dapat pahala 2, kalau salah tak dipahala 1. Dia berijtihad sebagaimana para ulama juga berijtihad masalah hal lain terkait hukum fikih, mungkin terkait perbankan, mungkin terkait dengan muamalah dan sebagainya. Jadi itu terkait dengan ijtihadiyah, al-umur al-ijtihadiyah. HTI berijtihad terkait politik versi mereka. Dan orang lain mungkin juga boleh berijtihad politik terkait versi mereka. Ada yang mengatakan menggabungkan demokrasi dan Islam, ada yang menggunakan sistem macam-macam. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam pun ada Khawarij, ada Syiah, ada Sunnah, ada Mu'tazilah, mereka juga punya konsep politik sendiri-sendiri. Intinya persoalan politik adalah persoalan ijtihadiyah yang setiap orang itu bisa berbeda
asalkan masih sesuai dengan koridor Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana hati juga beristihad terkait dengan struktur atau sistem politik Islam yang sering mereka sebut dengan sistem khilafah. Kurang dan lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi